Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita masih berbicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus. Saya berharap kita semua selalu di dalam kemurahan dan berkat Tuhan setiap hari. Walaupun kita mungkin saja kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya Tuhan menolong dan menyertai kita. Ada satu bacaan di dalam Perjanjian Baru. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 16, kata penghibur sebenarnya adalah parakletos, ya, dalam bahasa Yunani, yang berarti seorang yang berjalan bersama untuk menguatkan, mendorong, dan menasihatkan kita. Jadi dalam pengertian ini kita sangat bersyukur bila Roh Kudus itu diam di dalam kita. Dia berjalan bersama kita, menguatkan dan bahkan memberikan nasihat kepada kita dalam setiap hal yang akan kita lakukan. Dan disinilah kita seharusnya sungguh bersyukur dan terus belajar, mau dipimpin oleh Roh Kudus, penolong yang bijaksana itu, ketika kita merasa putus asa, ketika kita bingung, dan daripada kita berjuang sendiri, belajarlah kita untuk mengikuti nasihat dari penghibur atau penolong yang bijaksana itu. Paulus juga mengatakan seperti ini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 17. Memang kita akui akan terjadi pertempuran roh melawan daging yang tidak pernah berhenti selagi kita ada dengan tubuh ini. Hari-hari yang kita jalani, bahkan dalam pikiran kita pun, ya, ada sifat yang harus ditundukkan, sifat yang harus dikalahkan. Dan dalam pikiran seringkali muncul hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Roh Kudus pimpin. Kita harusnya lebih semangat, tapi kita berpikir putus asa. Kita harusnya punya kekuatan, tapi kita berpikir untuk lemah. Nah, apa jawabannya? Roh Kudus akan memberitahu Anda kemana Anda harus pergi dan apa yang harus Anda lakukan. Itu sebabnya kita selalu diingatkan juga dalam Roma 8 ayat 14. Dan inilah manfaat luar biasa lainnya yang akan diberikan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam diri Anda. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Berdoa dan menebak hal yang terbaik bukanlah cara dugaan kita. Seharusnya mengarahkan cara hidup kita. Jadi, kata untuk hari ini adalah ingat, ini adalah sebuah pekerjaan dari dalam. Saudara, luar biasa. Tuhan itu secara lengkap dalam hal menguatkan kita, memperlengkapi kita. Dan kehadiran Roh Kudus itu menegaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, seharusnya kita kuat dong. Kita memiliki Bapa sebagai Allah kita, Yesus Kristus yang sudah menjamin keselamatan kita, dan Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah kita. Selamat beraktivitas, menjalankan tugas, dan selalu berpegang pada pimpinan Roh Kudus. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita punya semangat baru, sukacita yang tiada hentinya, bahkan damai sejahtera itu yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.